Ada seorang laki-laki bernama Majnun yang tengah jatuh cinta pada seorang perempuan bernama Laila. Dia disebut Majnun karena sesuai namanya dianggap gila, tetapi gila dalam hal ini adalah tergila-gila karena cinta. Ada satu babak yang dalam kisah Laila dan Majnun ini begitu membekas dan sangat fenomenal, yaitu ketika Majnun menemukan seekor anjing. Dan Majnun ini tahu bahwa anjing ini berasal dari desa di mana Laila berasal. Karena anjing ini berasal dari desa tempat Laila berasal, maka Majnun itu langsung merasakan sesuatu yang berbeda. Karena ini adalah bukan anjing sebarang anjing, tetapi anjing dari kampungnya Laila, yaitu orang yang dia sedang jatuh cinta. Maka diikutilah anjing tersebut oleh Majnun, karena dia membayangkan, yang dia bayangkan bukan anjing tetapi Laila. Kemudian dia ikuti anjing tersebut, tanpa sadar anjing tersebut melewati barisan orang yang sedang sholat. Maka Majnun pun ikut menerobos ke masjid dan menerobos orang-orang yang sedang sholat, ke hadapan orang-orang yang sholat. Kemudian ketika sudah selesai sholat, maka orang-orang tadi itu langsung mengejar Majnun dan menghardik Majnun. Hei, Majnun, kamu tadi melewati kami yang sedang sholat. Seekor anjing melewati kami dan kamu mengikuti anjing tersebut. Tahukah kamu bahwa orang yang sholat tidak boleh dilewati? Kamu sudah mengganggu orang yang sedang beribadah kepada Allah. Dengan santai dan perasaan tidak bersalah, Majnun mengatakan, "Oh maaf, aku sama sekali tidak sadar bahwa aku tadi melewati orang sholat. Karena aku hanya fokus pada Laila. Mana Laila? Itu anjing. Tapi aku melihatnya sebagai Laila. Jadi aku sebetulnya tidak melihat apapun selain Laila." dari cerita ini ada sesuatu yang aneh, tetapi ada sebuah tamparan buat kita. Kita bisa bertanya, jadi sebetulnya siapa yang lebih khusyuk dan fokus? Apakah Majnun fokus pada Laila yang padahal itu anjing, atau orang-orang yang sholat? Ini dari sini kita langsung berpikir, pembaca cerita ini langsung berpikir dan langsung ada aha moment. Ya, ternyata orang-orang yang sholat sedang menghadap Allah itu ternyata mereka tidak terlalu fokus pada Allah. Buktinya ketika ada anjing dan ada Majnun lewat, mereka masih merasakan. Tetapi sementara Majnun, dia begitu fokus. Saking fokusnya dia tidak merasakan hal lain selain Laila. Dia tidak melihat anjing selain Laila. Dia tidak merasa melewati orang-orang yang sholat karena fokusnya hanya satu, yaitu Laila. Dan cerita Laila dan Majnun ini sebetulnya cerita kiasan yang dibuat oleh ahli tasawuf, menggambarkan tentang cinta dan kehusyuan. Jadi ketika kita khusyuk pada sesuatu, fokus pada sesuatu, maka semuanya akan hilang. Yang ada hanya satu, yaitu yang kita fokuskan. Jika yang kita fokuskan adalah Allah, maka semuanya hilang. La ilaha illallah. Tidak ada selain Allah, yang ada hanya Allah. Tidak ada ilah yang lain, yang ada hanya Allah. Jadi Laila ini adalah sebuah simbol ketuhanan. Itu adalah sebuah simbol cinta. Jika Laila ini adalah Tuhan, maka kita tidak bisa melihat yang lain. Dan Majnun ini sebagai seorang hamba yang melihat Tuhannya. Tetapi disimplifikasi menjadi sebuah kisah percintaan. Dan kisah Laila dan Majnun ini menjadi simbol tentang makna cinta yang agung, dan kita bisa kiaskan sebagai bagaimana cinta seorang hamba kepada Allah. Dan pada episode kali ini kita akan membahas sebuah materi yang sangat menarik, tema yang sangat menarik, yaitu tentang cinta dan bagaimana cinta ini ketika menjadi sebuah perspektif dalam sebuah kurikulum pendidikan atau kurikulum berbasis cinta. Dengarkan, rasakan, ayo mulai. Topi Amelie menginspirasi. Dalam bahasa Arab, cinta dibahasakan menjadi hub, yaitu huruf H dan Ba. Dari huruf yang sama, dari akar kata yang sama, dalam tasrif atau ilmu sorof atau bagaimana mengubah bentuk kata, dari hub itu lahir kata habbah, yaitu benih. Jadi antara cinta dan benih itu dari akar kata yang sama, hub dan habbah. Dan habbah ini
Di dalam habbah, di dalam sebuah benih itu mengandung banyak sekali informasi. Anggap saja itu sebulir padi, di dalamnya itu ada jutaan informasi tentang padinya jenis apa, tumbuhnya bagaimana, kalau nanti bertumbuh jadi batangnya seperti apa, dan lain-lain. Demikian juga cinta. Dalam cinta itu ada jutaan informasi yang sangat penting. Dan atau habbah, benih, dan hub itu akan tumbuh hanya jika dirawat dan disirami. Ditanam, disiram, dan dirawat. Dan orang yang merawat itu harus penuh cinta dan memahami apa makna esensi dari cinta itu. Seorang petani tidak bisa merawat sebuah pohon jika dia tidak paham betul-betul benihnya benih apa dan bagaimana cara merawatnya. Jadi habbah dan hub itu sesuatu yang sama, sesuatu yang harus ditanam, disiram, dan dirawat dengan penuh cinta. Dan Allah adalah zat yang maha cinta, karena dari 99 namanya, Allah memilih 2 nama yang digunakan dalam Ummul Kitab, yaitu Al-Fatihah. Dan dari Al-Fatihah itu kalau kita ringkas menjadi satu ayat, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Dan ketika Bismillahirrahmanirrahim dipres lagi, maka akan diwakili oleh Ar-Rahman Ar-Rahim. Kalau dipres lagi itu Ar-Rahmah, yaitu welas asih atau penuh cinta kasih. Dan itu adalah 2 nama Allah yang disatukan, dan intinya adalah tentang kasih sayang atau cinta. Dan Rasulullah lewat satu sabdanya mengatakan, rahmati sabaqat godobi, bahwa welas asihku, cinta kasihku itu jauh lebih dominan dari murkaku. Ya, jadi Allah itu memiliki sifatnya feminin, yaitu jamaliyah, keindahan, seperti Al-Wadud, maha cinta, ya, Al-Latif, maha lembut, dan Ar-Rahman tadi maha penyayang. Ada juga jalaliyah, yaitu sifat-sifat yang maskulin, dalam arti bukan maskulin manusia ya, tapi jalaliyahnya, kemaha kuasaan seperti Al-Aziz, Al-Qawi, Al-Hakim, itu yang maskulin. Dan kalau kita lihat perbandingkan jumlah yang jamaliyah jauh lebih banyak dari yang jalaliyah. Makanya rahmati sabaqat godobi. Makanya semua alam semesta ini dalam bahasa Arab itu semuanya mu'annas atau kata benda yang berkonotasi feminin, perempuan, mu'annas, ya, seperti as-sama, al-ard, semuanya itu adalah feminin, semuanya mu'annas, yaitu kata benda yang berafiliasi terhadap perempuan. Sehingga tentang tadi hub, ya, cinta, tentang cinta kasih, itu semuanya memiliki makna-makna yang kelembutan atau jamaliyah, keindahan. Dan kalau kita lihat di Al-Quran itu memang ada peringatan naziron, tetapi lebih banyak basyiron. Ada tentang ketegasan, tetapi lebih banyak tentang kelembutan. Ada banyak tentang firm, tetapi lebih banyak tentang kind and firm. Sehingga keindahan Allah itu jauh lebih dominan. Ketika Allah menggunakan ancaman neraka, itu menggunakan kata angdaro yungziru. Tetapi ketika memberikan kabar gembira tentang surga, itu menggunakan kata basyaru yubasyiru. Apa bedanya? Dalam bahasa Arab kalau menggunakan wazan atau bentuk kata fa'ala yufa'ilu, basyaru yubasyiru, itu artinya ada pengulangan dalam bentuk kuantitas yang lebih banyak. Misalnya kabbaro itu artinya itulah bertakbir berulang-ulang. Jadi ketika basyaro memberikan kabar gembira berulang-ulang, banyak sekali di Al-Quran itu kabar gembiranya. Tetapi ketika peringatan neraka itu anzaro yungziru, tidak menggunakan nazaro yunaziru. Tidak peringatannya berulang-ulang yang kuantitasnya banyak, enggak. Sehingga basyiron itu lebih dominan daripada naziron. Rahmati, ulas asihku, sabaqat qulubi, lebih dominan daripada murkanya. Sehingga kalau kita melihat sosok Allah atau zat Allah dalam imajinasi kita, selama ini mungkin banyak yang mengimajinasikan Allah itu kejam, maha penghukum. Padahal kalau kita lihat komposisi di Al-Quran, Allah itu lebih dominan kelembutannya seperti seorang ibu. Jadi itulah mengapa cinta atau esensi cinta itu menjadi esensi agama. Kata Jalaluddin Rumi, agama ini apalagi kalau bukan cinta. Jadi esensi dari agama inilah penuh dengan cinta. Dan ada sebuah kesalahpahaman di tengah-tengah kita bahwa
Manusia itu Allah ciptakan sebagai khalifah, diberikan kewenangan untuk mengeksploitasi alam ini. Jadi dalam sebuah ayat disebutkan bahwa Allah itu sakhkhara lakum, menundukkan bumi ini untuk manusia sebagai khalifah. Dan akibatnya kita menyalahpahami seolah-olah khalifah itu bisa melakukan apa saja, mengeksploitasi alam semesta, sehingga alam semesta ini sekarang lingkungan menjadi rusak. Apakah itu yang dikehendaki oleh Allah? Tentu saja bukan. Karena sebetulnya alam semesta ini diciptakan dengan penuh cinta untuk kita manfaatkan. Dan kata sakhkhara tadi, menundukkan, itu bukan agar kita menjadi eksploitatif. Tetapi sakhkhara itu artinya menundukkan alam semesta ini tunduk dengan penuh pelayanan dan penuh cinta pada manusia. Jadi tanah ini, sungai, laut, semua itu ditundukkan oleh Allah dengan penuh cinta, dan mereka serving kita, memberikan dan melayani kita dengan penuh cinta. Karena kita dilayani dengan penuh cinta, maka kita memperlakukannya pun dengan penuh cinta. Maka cara pandang kita yang sangat antroposentris bahwa manusia adalah pusat segalanya, alam semesta ini hanya buat manusia, kita harus ubah menjadi cara berpikirnya sebagai ekoteologi, yaitu bahwa semua ini adalah bagian dari kemahacintaan Allah untuk kita manfaatkan dengan penuh cinta juga. Sehingga manusia dan alam itu mitra, bukan sebagai subjek dan objek. Dan kalau kita lihat di Al-Quran pun, selama ini kita selalu menganggap bahwa Al-Quran dan Islam itu isinya hukum semua. Padahal ayat-ayat hukum tidak lebih dari 1/3-nya. 2/3-nya semua tentang ajaran-ajaran akhlak yang penuh cinta. Nah, sehingga kita harus menggeser dari cara berpikir nomos oriented, yaitu fokus pada hukum halal haram, ke eros oriented, yaitu ajaran-ajaran cinta, yaitu tentang akhlak, kelembutan adab, baik terhadap sesama manusia maupun kepada alam semesta dan termasuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Islam ini adalah agama cinta, yaitu dinur rahmah. Kemudian Allahnya juga Allah yang maha cinta, yang penuh welas asih, ar-Rahman ar-Rahim. Dan Nabi kita pun adalah Nabi yang penuh cinta, yaitu Nabiyur Rahmah. Sehingga kita harus menggeser cara berpikir dari fokus pada naziron, peringatan ketika mendidik atau berdakwah, menjadi basyiron, yaitu penuh dengan kabar gembira. Kabar gembira untuk kita semua. Ya, kita harus mengubah cara berpikir kita tentang agama ini, hukum atau nomos oriented, menjadi eros oriented, yaitu akhlak, cinta, adab, kelembutan. Kita harus mengubah dari cara berpikir eksploitatif, antroposentris, bahwa kita adalah pusat alam semesta yang boleh melakukan apapun pada alam semesta ini, digeser menjadi ekoteologi, menjadi bahwa manusia itu bagian dari ekosistem ini yang saling memberi dengan cinta. Nah, kita harus menggeser dari ego menjadi eko, dari selfish menjadi service. Begitu, sehingga cinta bisa kita hayati sebagai esensi dari agama, maka kita akan menjadikan agama ini sebagai sebuah ajaran yang penuh welas asih, penuh cinta, dan bisa menjadi rahmatan lil alamin, menjadi welas asih buat segenap alam semesta ini. Berikutnya nanti akan saya kasih tips bagaimana secara praktis mengajarkan cinta ini pada anak-anak kita, pada siswa-siswi kita di sekolah kita, yang dikenal dengan sekarang diperkenalkan oleh Kementerian Agama, yaitu Pak Menteri Kiai Haji Nasaruddin Umar, sebagai kurikulum cinta atau kurikulum berbasis cinta. Tips praktis penuh arti, belajar hidup dengan hati. Topi Amaliuk meraba. Dalam perspektif kurikulum cinta, bahwa segala sesuatu di alam semesta ini adalah pancaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa aina tuwallu wujuhakum fasama wajhullah. Di kemanapun kita memalingkan pandangan kita, mau ke barat ke timur, semuanya ini adalah pancaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari sifat welas asihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semua ini adalah ayat-ayat Allah. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim. Kami memperlihatkan tanda-tanda Allah itu di semua hal, di ufuk, yaitu di luar diri kita, dan dalam diri kita. Jadi semua hal di alam semesta ini adalah sebenarnya tanda-tanda dan pancaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang itu semuanya basisnya adalah cinta Allah pada kita semua. Oleh karena itu,
kita pun harus memperlakukannya dengan penuh cinta. Ini adalah tips bagaimana kita memperlakukan semua dengan penuh cinta. Orang-orang Jepang punya sebuah seni tersendiri dalam beres-beres. Yang mereka punya prinsip 5S atau 5R. Jadi ketika mereka menggunakan barang, mereka menggunakan barangnya dengan cinta. Marie Kondo, penulis The Magic of Tidying Up, dia itu ketika pulang ke rumah, dia akan melepas sepatunya, kemudian mengatakannya, terima kasih sepatu sudah melindungiku selama 1 hari ini. Ketika melepaskan jam tangan, kemudian disimpan di wadah yang khusus dan mengistirahatkan jamnya dengan penuh cinta. Terima kasih jam tangan sudah menemaniku memahami waktu selama 1 hari ini, gitu. Jadi memperlakukan benda dengan cinta. Tidak ada budaya yang lain, kata Marie Kondo, yang penuh welas asih terhadap benda selain budaya Jepang, tapi kita bisa mengikutinya. Dan Rasulullah pun sebetulnya sudah mengajarkan itu. Rasulullah memperlakukan semua benda-bendanya dengan penuh cinta, dengan memberinya nama, kemudian memperbaiki kalau rusak, kemudian menyimpannya dengan telaten, dan barang-barangnya tidak terlalu banyak sehingga bisa mengenali dan memelihara semua benda. Dan ketika dengan binatang, Rasulullah pun selalu sangat penuh dengan kelembutan. Suatu ketika jubahnya itu ditiduri oleh kucing, karena tidak mau mengganggu kucing, maka jubahnya itu dibolongin, dan akhirnya jubahnya menjadi bolong sehingga kucingnya tidak terbangun. Dan kita bisa mengajarkan hal-hal ini kepada anak dan siswa kita. Misalnya ketika makan, mencintai makanannya, memakan dengan penuh cinta, menghabiskannya, ya kemudian dengan penuh perhatian. Kemudian ketika benda itu menyimpannya dengan rapi sebagai cinta pada benda tersebut, tidak melemparkannya. Kemudian juga ketika memetik bunga, memetik buah dari pohonnya, kita meminta izin dan mengajak bicara pada pohon tersebut karena mereka juga adalah makhluk Tuhan yang bisa mendengarkan dan merasakan energi kita apakah penuh cinta atau tidak. Jadi perlakukan semua alam semesta ini dengan cinta sebagai balas cinta kita atas cinta yang Allah berikan pada alam semesta dan pada diri kita. Coba lakukan itu dan rasakan bagaimana perbedaannya. Oke, nah silakan giliran Anda sekarang di kolom komentar. Bagaimana Anda mengekspresikan cinta dalam kehidupan sehari-hari, baik terhadap benda, terhadap binatang, terhadap sesama, kira-kira bagaimana? Dan apa yang Anda rasakan ketika melakukan segala sesuatu itu dengan penuh cinta? Misalnya mengerjakan pekerjaan Anda dengan penuh cinta dan tanpa cinta, bagaimana rasanya? Silakan tulis di komentar. Dan jika Anda ingin memahami lebih jauh tentang penerapan kurikulum berbasis cinta, ikuti terus Topi Amali. Insya Allah nanti di episode berikutnya akan kita bahas lebih jauh. Demikian, terima kasih. Sampai ketemu di Topi Amali berikutnya.